Nah, di soal dijelaskan kalau Erik ini berhutang pada Reno untuk memulai usahanya. Sudah 5 tahun berlalu, Reno datang meminta uangnya kembali ya untuk keperluan keluarganya yang sedang sakit, berarti mendesak ya teman-teman ya. Sementara Erik belum memiliki cukup uang, Erik belum punya uang untuk melunasi hutang. Belajar bersama Bareza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Sinta menemukan sebuah laptop yang tertinggal di ruang rapat setelah jam kerja. Laptop tersebut dalam kondisi menyala dan berisi data penting proyek perusahaannya yang sedang berjalan. Tindakan Sinta: A. Membawa laptop tersebut pulang dan mengembalikannya keesokan harinya. B. Menyalakan laptop untuk melihat siapa pemiliknya berdasarkan dokumen yang terbuka. C. Memberitahukan kepada petugas keamanan dan meminta mereka untuk mengamankan laptop tersebut. D. Mengabaikan laptop tersebut karena bukan tanggung jawab Anda. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita jawab soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Sinta ini menemukan sebuah laptop yang tertinggal di ruang rapat setelah jam kerja. Laptop tersebut dalam kondisi menyala, berisi data penting proyek perusahaannya. Nah, tindakan Sinta sebaiknya. Teman-teman, coba kita lihat jawaban yang A. Membawa laptop tersebut pulang dan mengembalikannya keesokan harinya. Kita tahan dulu ya teman-teman ya, jawaban yang A. Yang B, menyalakan laptop untuk melihat siapa pemiliknya berdasarkan dokumen yang dibuka. Yang B bagus ya teman-teman ya, kita menyalakan laptopnya untuk melihat siapa pemiliknya. Dibanding yang A lebih bagus yang B ya teman-teman ya, kita eliminasi yang A. Sekarang B kita bandingkan dengan C. Memberitahukan kepada petugas keamanan dan meminta mereka untuk mengamankan laptop tersebut. Nah, yang C lebih tepat ya teman-teman ya, daripada yang B. Yang B kita eliminasi. Yang C kita bandingkan dengan yang D. Mengabaikan laptop tersebut karena bukan tanggung jawab Sinta. Yang D kurang tepat teman-teman. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang C.
memberitahukan kepada petugas keamanan dan meminta mereka untuk mengamankan laptop tersebut. Yang C, poin yang 4 ya, teman-teman ya. Terus poin 3 ada di B, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di D. Soal nomor 2. Johnny ditugaskan untuk memimpin sebuah tim proyek yang terdiri dari anggota dengan latar belakang dan pengalaman yang sangat beragam. Salah satu anggota tim seringkali tidak setuju dengan keputusan tim dan sulit diajak bekerja sama. Johnny sebaiknya A. Mengabaikan anggota tim tersebut dan membiarkannya bekerja sendiri. B. Memarahi anggota tim tersebut agar dia mau mengikuti aturan. C. Mencari tahu alasan di balik ketidaksetujuan anggota tim tersebut dan mencoba mencari solusi bersama. D. Meminta atasan untuk mengganti anggota tim tersebut. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita jawab soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Johnny ditugaskan memimpin sebuah tim ya. Memimpin sebuah tim proyek yang terdiri dari anggota yang beragam. Nah, salah satu anggota tim seringkali tidak setuju dengan keputusan tim dan sulit diajak bekerja sama. Johnny sebaiknya, ingat kawan-kawan, pilihlah jawaban yang merupakan tindakan yang positif ya. Kita coba lihat jawaban yang A. Mengabaikan anggota tim tersebut dan membiarkannya bekerja sendiri. Tidak baik ya teman-teman ya, ini bukan solusi yang tepat. Kita eliminasi. Yang B, memarahi anggota tim tersebut agar dia mau mengikuti aturan. Sebaiknya kita kasih nasihat dulu, jangan langsung dimarahi ya teman-teman ya. Kita kasih peringatan dulu ya. Jadi yang B ini menjadi kurang tepat. Sekarang kita bandingkan dengan yang C ya. Mencari tahu alasan di balik ketidaksetujuan anggota tim tersebut dan mencoba mencari solusi bersama. Nah ini bagus teman-teman. Kita cari tahu dulu alasan kenapa dia tidak setuju dan kita coba cari solusi bersama-sama ya. Yang C kita tahan teman-teman. Kita bandingkan dengan yang D. Meminta atasan untuk mengganti anggota tim tersebut. Jangan dulu ya teman-teman ya. Sebaiknya kita selesaikan dulu secara tim. Baru kalau tidak bisa baru meminta atasan. Jadi yang D menjadi kurang tepat teman-teman ya. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang C. Mencari tahu alasan di balik ketidaksetujuan anggota tim tersebut dan mencoba mencari solusi bersama. Yang C poinnya 4, B3, D2, dan A1 teman-teman. Soal nomor 3. Rizky adalah karyawan di sebuah perusahaan. Suatu hari, Rizky diberikan tugas untuk menyelesaikan sebuah laporan penting dalam waktu yang sangat singkat. Namun, di tengah pengerjaan laporan tersebut, Rizky mendapat undangan untuk menghadiri acara keluarga yang sangat penting. Tindakan Rizky sebaiknya A. Menunda pengerjaan laporan dan menghadiri acara keluarga terlebih dahulu. B. Meminta teman sejawat untuk membantu menyelesaikan laporan tersebut. C. Mencoba menyelesaikan laporan secepatnya dan baru menghadiri acara keluarga setelah selesai. D. Menjelaskan situasi kepada atasan dan meminta perpanjangan waktu. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Oke, di soal dijelaskan kalau Rizky ini diberikan tugas untuk menyelesaikan sebuah laporan penting. Nah ini teman-teman kita garis bawahi. Laporan penting dalam waktu yang sangat singkat. Berarti dia deadline ya, dikejar deadline ya teman-teman. Namun di tengah pengerjaan laporan tersebut, Rizky mendapat undangan untuk menghadiri acara keluarga yang sangat penting. Tindakan Rizky sebaiknya, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana komitmen teman-teman dalam menjalankan tugas. Pilihlah jawaban yang teman-teman tetap mementingkan tugas teman-teman. Ya, coba kita lihat jawabannya A. Menunda pengerjaan laporan dan menghadiri acara keluarga terlebih dahulu. Kurang tepat ya teman-teman ya. Ini lebih mementingkan acara keluarga daripada tugas ya. Ini menjadi kurang tepat.
Yang B, meminta teman sejawat untuk membantu menyelesaikan laporan tersebut. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman ya. Ini bisa jadi solusi. Kita bandingkan dengan yang C. Mencoba menyelesaikan laporan secepatnya, baru menghadiri acara keluarga setelah selesai. Dibanding yang B, C lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi selesaikan laporan dulu, baru kemudian menghadiri acara keluarga. Jadi yang B kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Menjelaskan situasi kepada atasan dan meminta perpanjangan waktu. Masih lebih besar poin yang C ya teman-teman ya. Jadi yang D kita eliminasi. Jadi di antara keempat pilihan jawaban ini, yang punya nilai tertinggi adalah yang C teman-teman ya. Mencoba menyelesaikan laporan secepatnya dan baru menghadiri acara keluarga setelah selesai. Jadi C ini poin 4. Nah, B poinnya 3. D poinnya 2, dan A poinnya 1. Teman-teman. Soal nomor 4. Erik berhutang pada Reno sahabatnya untuk memulai usaha warung makan. Sudah 5 tahun berlalu, Reno datang meminta uangnya untuk keperluan keluarganya yang sedang sakit. Sementara itu, Erik belum memiliki cukup uang untuk melunasi hutang. Tindakan Erik sebaiknya A. Meminjam pada orang lain agar dapat melunasi hutang. B. Meminta waktu untuk melunasi hutang. C. Memberikan usaha saya untuk dikelola sebagai gantinya. Maksudnya memberikan usahanya namanya. Usahanya. D. Mengganti sebagian terlebih dahulu dan meminta waktu untuk sisanya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Erik ini berhutang pada Reno untuk memulai usahanya. Sudah 5 tahun berlalu, Reno datang meminta uangnya kembali ya, untuk keperluan keluarganya yang sedang sakit, berarti mendesak ya teman-teman ya. Sementara Erik belum memiliki cukup uang. Erik belum punya uang untuk melunasi hutang. Tindakan Erik sebaiknya, ya teman-teman, kita lihat jawaban yang A. Meminjam pada orang lain agar dapat melunasi hutang. Nah, ini solusi yang baik ya teman-teman ya. Ketika uang kita belum cukup, kita pinjam kepada orang lain. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Meminta waktu untuk melunasi hutang. Lebih tepat yang A teman-teman ya, karena di soal mengatakan kalau Reno ini butuh untuk pengobatan keluarga sedang sakit, berarti urgent ya teman-teman ya. Jadi yang B ini masih kurang tepat. Yang C, memberikan usahanya untuk dikelola sebagai gantinya. Oh, ini belum tentu, bukan solusi yang baik ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang D teman-teman. Mengganti sebagian terlebih dahulu dan meminta waktu untuk sisanya. Nah, ini bagus teman-teman. Dibanding yang A, kita harus meminjam pada orang lain, lebih baik kita ganti sebagian dulu. Sesuai dengan uang yang kita ada. Siapa tahu cukup teman-teman ya. Nah, kemudian meminta waktu untuk sisanya. Jadi jawabannya paling tepat dan punya nilai tertinggi adalah yang D. Mengganti sebagian terlebih dahulu dan meminta waktu untuk sisanya. Yang D poinnya 4, A poin 3, B 2, dan C 1. Soal nomor 5. Beberapa hari lagi merupakan pemilihan direktur utama perusahaan tempat Yuda bekerja. Para karyawan diminta untuk voting suara dikarenakan 2 orang putra direktur sebelumnya memiliki saham yang sama besar. Manajer bagian meminta Yuda untuk memilih anak sulung sebagai direktur utama dan memberikan beberapa imbalan. Akan tetapi hati Yuda lebih condong memilih anak bungsu sebab beberapa hal. Tindakan Yuda, A. Yuda membutuhkan imbalan dan berharap kenaikan jabatan. B. Yuda menerima imbalan sebab tidak ada yang tahu pilihannya sebenarnya. C. Yuda menegaskan tidak dapat memenuhi keinginan manajer. D. Yuda menerima tawarannya namun tetap mendukung anak bungsu. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama.
Oke, teman-teman. Di soal sudah dijelaskan kalau di tempat Yuda sedang ada pemilihan direktur utama. Nah, karyawan diminta voting. Diminta voting suara dikarenakan dua orang putra direktur sebelumnya punya saham yang besar. Berarti dua orang putra direktur inilah yang menjadi calon direkturnya ya, teman-teman ya. Nah, kemudian manajer bagian meminta Yuda untuk memilih anak sulung sebagai direktur utama dan memberikan beberapa imbalan. Akan tetapi hati Yuda lebih condong memilih anak bungsu sebab beberapa hal. Tindakan Yuda, ingat teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana sudut pandang teman-teman terhadap gratifikasi atau penyuapan ya teman-teman ya. Nah, pilihlah jawaban yang teman-teman jujur. Tetap memilih sesuai hati nurani teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Yuda membutuhkan imbalan dan berharap kenaikan jabatan. Ini tidak baik ya teman-teman ya. Kita eliminasi. Yang B, Yuda menerima imbalan sebab tidak ada yang tahu pilihannya sebenarnya. Lebih baik jangan terima ya teman-teman ya. Ini B masih kurang tepat. Yang C, Yuda menegaskan tidak dapat memenuhi keinginan manajer. Berarti menolak teman-teman. Yang C ini bagus teman-teman. Kita tahan dulu. Kita bandingkan dengan yang D. Yuda menerima tawarannya namun tetap mendukung anak bungsu. Waduh, ini gimana teman-teman ya? Udah terima uang tapi tidak mendukung ya. Yang D juga kurang tepat. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang C. Yuda menegaskan tidak dapat memenuhi keinginan manajer ya teman-teman. Yang C ini nilainya 4. Kemudian yang B ini poinnya 3, D2, dan A1 teman-teman ya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini, dan juga jangan lupa follow TikTok Pak Reza dan subscribe channel YouTube Pak Reza ya. Sampai jumpa. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita penuh asa.